Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, berjumpa kembali dalam channel Habib Betawi, konten kajian fikih bab puasa, kitab Taqrirus Sadidah. Pada episode yang lalu, episode yang kedua, telah dijelaskan di dalam masalah bagian atau hukum-hukum puasa, yaitu yang wajib dan yang sunnah. Sudah dijelaskan di episode yang kedua. Sekarang episode yang ketiga, yaitu melanjutkan di dalam puasa, bagian puasa yang makruh. Yaitu puasa yang makruh adalah ifradu yaumil jumu'ah awis sabti awil ahad. Yang makruh dalam hukum puasa adalah menyendirikan, memisahkan puasa di hari Jumat atau di hari Sabtu atau di hari Minggu. Yaitu Jumat adalah Idul Muslimin, karena hari Jumat adalah hari raya umat Islam. Wasabat Idul Yahud. Adapun hari Sabtu adalah hari raya Yahudi. Wal Ahad, dan hari Minggu Idin Nasoroh, Idun Nasoroh, yaitu hari raya umat Nasrani. Jadi sebagai orang Islam, ketika ingin puasa sunnah, maka makruh hukumnya apabila hanya disendirikan harinya, yaitu hanya di hari Jumat atau di hari Sabtu atau di hari Minggu. Adapun walau soma yaumain minha, adapun kalau dia puasa 2 hari berturut-turut digabungkan, misal Jumat dengan hari Sabtu, aukuluha atau semuanya, Jumat, Sabtu, Minggu dia berpuasa, fala karoha, itu tidak menjadi makruh, ya. Atau hari Kamis, dia biasa puasa Senin dan Kamis, ketika puasa hari Kamis dia sambung dengan hari Jumat, itu boleh. Yang makruh adalah bila menyendirikan puasa hanya khusus di hari Jumat atau di hari Sabtu ataupun hanya di hari Minggu. Nah, oleh karena itu, jadi kita tahu hukumnya sah puasanya, cuma hukumnya menjadi makruh. Sekarang yang keempat, yaitu yang haram. Yang haram ini yanqasimu ila qismain. Yang haram ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu haramu ma'asihah dan haramu ma'adamisihah. Yang pertama haram, hukumnya dia berpuasa tapi hukumnya sah. Haram dia berpuasa tapi sah puasanya. Yang kedua haram bersamaan tidak sah puasanya. Yang pertama haram tapi puasanya sah, ya. Haram bersama sah puasanya, yaitu saumu zaujah biduni idni zaujiha, puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Jadi seorang istri dia berpuasa sunnah tanpa izin dari suaminya, maka puasanya haram. Tapi puasanya haram, hukumnya haram, tapi puasanya sah. Puasanya sah, tapi dalam keadaan haram. Wa shaumul 'id biduni idni sayyid, dan juga puasanya seorang hamba sahaya, seorang budak, tanpa izin dari tuannya. Bagian haram yang kedua, yaitu haram bersamaan puasanya tidak sah. Yang pertama sah, yang kedua haram tidak sah puasanya, yaitu fi khamsi suwar. Nah, ini ada 5 bagian. Yang pertama saumu yaumi idil fitri. Yang pertama puasa yang tidak sah, hukumnya sekaligus haram, yaitu puasa di hari raya Idul Fitri. Yang kedua saumu yaumi idil adha. Yang kedua puasa di hari raya Idul Adha. Wasaumu saumu yaumut tasyrik.
saumu ayamit tasyrik, yaitu puasa di hari tasyrik. Kapan hari tasyrik? Yaitu di hari atau di tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah, yaitu di bulan haji setelah Idul Adha. Ada tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13, itu namanya hari tasyrik. Haram berpuasa dan tidak sah hukumnya. Yang keempat, saumun nisfil akhir min Sya'ban, yaitu puasa di pertengahan akhir dari bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15, 16, 17, 18 dan seterusnya sampai akhir bulan Sya'ban. Itu diharamkan untuk berpuasa sekaligus tidak sah puasanya. Yaumu, dan yang kelima, saumu yaumis syak, dan puasa di mana hari syak, yang dia puasa di akhir Sya'ban, misalnya di tanggal 30 Sya'ban. Ternyata di tanggal 30 Sya'ban ini ada yang mengabarkan kalau hari daripada Ramadan telah datang. Jadi dia pada saat itu syak, apakah tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan, maka hukumnya haram dan tidak sah. Masalah, ini sini ada masalah. Jadi soal tidak sahnya ada pengecualian. Apa? Mata yajuzu yaumus syak awin nisfil akhir min Sya'ban. Kapan dibolehkan puasa di hari syak atau di pertengahan akhir dari bulan Sya'ban? Yang asalnya puasa di akhir Sya'ban ini hukumnya haram dan tidak sah, tapi di sini dibolehkan dengan 3 keadaan. Yajuzu saumuhuma fi salasi halat. Dibolehkan dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, idza kana saumu wajiban, apabila puasanya puasa wajib. Taqodoin awi kafarah awin nazar, seperti puasa qada au kafarah au nazar. Puasa qada, puasa kafarah, puasa nazar. Misal pada saat tanggal 16 atau 17 atau 18 di bulan Sya'ban, dia punya utang puasa Ramadan seperti puasa qada, maka wajib hukumnya dia menjalankan puasa qada tersebut, padahal waktunya di tanggal 16 Sya'ban, yang memang tanggal 16 Sya'ban ini diharamkan untuk berpuasa. Kalau puasa itu puasa sunnah, adapun ini dia puasa wajib, puasa qada Ramadan, maka hukumnya boleh dan wajib dia lakukan. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadah aw wirid. Boleh juga dia berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban dan seterusnya apabila adalah puasanya puasa yang menjadi puasa wirid. Kasaumil isnain wal khamis, seperti puasa Senin dan puasa hari Kamis. Seseorang yang sudah melazimkan mewiridkan daripada puasa sunnah seperti hari Senin dan hari Kamis, maka dibolehkan dia berpuasa di pertengahan Sya'ban dan seterusnya. Jadi diingat, jangan main memvonis haram, tidak boleh puasa setelah tanggal 16, 17, 18 dan seterusnya di bulan Sya'ban. Ya, puasa yang hanya sekedar puasa sunnah saja. Adapun kalau puasa yang sudah menjadi wirid seperti puasa sunnah hari Kamis dan hari Senin, dia boleh melakukan puasa tersebut, atau puasa yang wajib seperti puasa qada, kafarah dan puasa nazar. Yang ketiga, bagian yang ketiga, keadaan idza wasala nisfal sani bima qablahu. Nah, apabila dia sudah berpuasa ya di pertengahan Sya'ban ini dari yang sebelumnya, menyambung. Misal ada seseorang yang puasa di tanggal 15 atau 14 Sya'ban, kemudian dia berpuasa di tanggal 15 Sya'ban. Nah, ketika itu di tanggal 16 ada hukum yang tidak boleh dia berpuasa di pertengahan Sya'ban dan seterusnya. Tapi dia sudah melakukan puasa di tanggal 15 Sya'ban, maka di tanggal 16 dia boleh melakukan. Apabila setelah tanggal 16 dia sudah berpuasa, idza sauma yaumu sadisa asyara jazalahu saumu yaumu sabi'a asyara. Nah, apabila dia sudah tanggal 15 kemudian dipuasa di tanggal 16. Di tanggal 16 dia sudah berpuasa, maka dibolehkan juga dia berpuasa di tanggal 17. Di tanggal 17 dia sudah berpuasa, dibolehkan sampai tanggal 18 dan seterusnya. Nah, apabila misal
di tanggal 18 Sya'ban dia berpuasa, batal puasanya, sudah dia nggak puasa, maka tidak boleh lagi dia meneruskan ke yang ke-19 ya. Jadi ada 3 keadaan. Yang pertama adalah puasa wajib seperti puasa qada, nadar, dan puasa kafaroh. Yang kedua adalah puasa sunnah yang biasa memang sudah menjadi wirid, sudah menjadi kebiasaan seperti puasa Senin dan Kemis misalnya. Yang ketiga apabila dia berpuasa dari sebelum tanggal 15 ya, sebelum tanggal 16 di bulan Sya'ban. Dia sudah berpuasa tanggal 15, kemudian diteruskan tanggal 16 boleh, diteruskan tanggal 17 boleh, diteruskan tanggal 18 boleh. Nah, ketika putus misalnya di tanggal 18 atau di tanggal 19, maka seterusnya setelah itu tidak boleh lagi dia berpuasa. Memang asalnya memang tidak dibolehkan atau haram hukumnya dia berpuasa sunnah di pertengahan bulan Sya'ban dan seterusnya. Tuh. Fa idza aftara yauman wahidan haruma alaihi saumu baqiyatis syahr. Apabila batal pada satu hari di mana tanggal 16 ke atas itu, maka haram dia untuk berpuasa untuk yang selanjutnya. Jadi mudah-mudahan mengerti apa yang sudah dijelaskan pada episode yang ketiga ini. Silahkan tolong kalau tidak mengerti jangan ambil kesimpulan sendiri, tapi tinggalkan komentar. Tulis komentar apa yang tidak jelas, yang tidak dimengerti pada episode yang ketiga ini. Jangan keluar jalur. Bertanya apa yang telah diterangkan di episode ketiga ini, silahkan tanya, tinggalkan komentar, insya Allah Al-Fagir akan jawab. Takutnya nggak mengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.